hari Minggu anak-anak. Hari ini kita akan memulai ibadah hari Minggu Pelkat PA GPIB. Yeay! Nah, anak-anak di rumah udah pada sarapan belum? Bunda Umi udah sarapan belum? Udah dong. Oke, berarti kalau Bunda Umi sudah sarapan, anak-anak yang di rumah pasti sudah sarapan dong. Nah, karena kita sudah kenyang, berarti kita semangat untuk beribadah. Anak-anak, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Mars Pelkat PA GPIB. Pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah anak-anak, sekarang kita mau bernyanyi lagi nih, ya kan Bunda Umi? Iya dong. Nah, kita sekarang bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 341 bait yang pertama dengan judul Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Nah, anak-anak, kita mau berdoa, sikap berdoa yang baik dan benar, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan boleh berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita mau membaca Mazmur pujian kita yang diambil dari Mazmur 9 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 9 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Sudah? Kalau sudah dapat, kita baca secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Halo teman-teman, pembacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 9 ayat 2 sampai 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Nah anak-anak, kita telah membaca Mazmur pujian kita. Sekarang kita mau mendengarkan cerita. Nah sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau bernyanyi dulu satu lagu. Kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 12, bait yang pertama dengan judul lagu Masuklah Semua Menghadap Tuhan.
bukti di hadapan tatanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Baik anak-anak yang kekasih, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Bunda Umi mau mengajak anak-anak kesayangan Bunda di rumah masing-masing untuk boleh mempersiapkan Alkitabnya. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni, kita akan membaca Alkitab dari Perjanjian Baru. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Tahu ya? Efesus, betul. Efesus yang pertama, pasal pertama ayat 11 sampai 14. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Jangan lupa sikap berdoanya, lipat tangan dan kita tutup mata. Bapa yang Maha Baik, pada hari ini terima kasih Tuhan kami sudah diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan berikan kepada kami Roh Kudus, Roh Hikmat, agar kami sebagai anak-anak mengerti maksud Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak sekalian, sudah dibuka Alkitabnya? Kita sama-sama baca ya. Ada Ananda Fanya yang akan membacakan Alkitab buat kita. Kita baca pelan-pelan. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 11 sampai dengan 14. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Baik anak-anakku sekalian, kita sudah baca Alkitabnya. Alkitabnya tetap dibuka ya. Kita sekarang mau baca ayat yang di atas. Efesus 1 ayatnya yang kelima. Sebelum Bunda Umi mau cerita ya. Bunda Umi bacakan ya. Anak-anakku sekalian di rumah menyimak dari Alkitab masing-masing di rumah. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Diingat-ingat ya. Kok harus diingat-ingat Bunda Umi? Iya, karena ini adalah ayat hafalan untuk minggu depan ya. Jadi Bunda Umi mau sampaikan terlebih dahulu. Nanti di akhir dari pembacaan, dari pengulasan firman Tuhan, kita akan mengulang kembali pembacaan ayat hafalan pada hari ini. Anak-anakku sekalian yang terkasih, kira-kira ada yang ingat gak ya? Seminggu yang lalu kurang lebih tanggal 21 Mei, kita orang Kristen merayakan apa ya?
Ayo, siapa yang ingat? Kalau enggak ingat boleh lihat dulu di kalender ya. Sudah dapat? Itu dia. 21 Mei kita merayakan sebagai Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Wah, siapa yang ingat ya? Mungkin papa mama yang ibadah ya. Kalau kita yang anak sekolah minggu, anak PA tidak mengikuti ibadah kenaikan. Itu biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Nah, anak-anakku yang kekasih, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu tanda apa coba? Iya, itu adalah tanda bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sejati. Pada hari itu ia naik ke surga, kembali ke tempat ia berasal. Coba lihat gambarnya ya. Ada gambarnya nih. Ada Tuhan Yesus dan di atasnya ada apa? Ada awan-awan. Lalu di bawahnya ada apa? Oh, ada banyak orang, coba lihat. Iya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, banyak orang bersuka cita. Termasuk kita semua loh, Bunda Umi juga. Karena itu berarti Tuhan kita memang benar-benar Tuhan yang sejati. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang hidup. Dan coba kalau anak-anak ingat, ayat hafalan kita, dibilang bahwa di ayat yang kelima tadi, kita ini adalah anak-anaknya, sudah ditentukan dari semula. Bahagia ya, sudah Tuhannya hidup, Tuhan yang sejati, dan kita adalah anak-anaknya. Nah, sekarang sebagai anak-anak Tuhan, apa sih yang mesti kita lakukan? Coba kita buka lagi ya Alkitab kita. Nah, dari pembacaan di ayatnya yang ke-14, dia bilang begini, menjadikan kita milik Allah. Jadi, kita ini milik Allah. Untuk apa? Untuk memuji kemuliaannya. Waduh, jadi kita ini punya tugas. Tugasnya apa? Memuji kemuliaan Allah. Nah, sekarang anak-anak, sebagai anak-anak yang masih kecil, gimana ya cara memuji kemuliaan Allah itu? Kak Umi mau kasih contohnya ya. Dengarkan cerita tentang Uti dan genangan air. Coba perhatikan, di gambar yang paling kanan, itu ada anak kecil perempuan, si Uti namanya. Kasian, mukanya sedih banget. Kenapa ya? Oh, dia lagi lihat di jendela ada hujan dan kayaknya dia mau main hujan. Tapi sayang, mamanya bilang, Uti, enggak boleh main hujan karena nanti baju Uti kotor. Ayo, siapa yang sering dibilang begitu sama mamanya? Jangan main hujan ya, nanti bajunya kotor. Jangan main hujan, nanti bisa sakit. Nah, Uti memandangi hujan itu dengan muka yang sangat sedih. Tapi coba lihat di gambar yang tengah. Dia tetap main hujan. Walaupun pakai jas hujan. Lalu, apa ya kira-kira selanjutnya yang akan dialami si Uti? Pasti dia kena marah mamanya. Iya kan? Kayaknya kalau kita melanggar perintah mama papa, kita pasti kena marah. Nah, si Uti pun kena marah. Dia sedih sekali ketika mamanya bilang, aduh Uti, coba lihat, bajumu jadi kotor. Kan mama sudah bilang, jangan main hujan. Lalu Uti bilang apa? Lalu Uti, karena dia adalah anak Allah, dia bilang sama mamanya, minta maaf ya Ma, Uti tidak dengar-dengaran sama mama. Baju Uti jadi kotor deh. Ya sudahlah, kamu mandi, bersihkan badanmu, lalu istirahat sudah tidur. Nah lihat ya, di gambar yang paling kiri, gambar yang terakhir, si Uti sudah ada di tempat tidur. Lagi ngapain ya dia? Oh, dia sedang berdoa. Di dalam doanya Uti bilang, Tuhan ampuni dosa Uti.
sudah tidak dengar-dengaran sama mama. Dan Uti janji tidak akan melakukan lagi. Nah, itu dia. Itu cara kita sebagai anak-anak kecil memuji, memuliakan Tuhan. Bahwa salah satunya harus minta maaf kalau salah dan berdoa kepada Allah. Dan satu lagi yang paling penting, kesalahannya jangan diulangi lagi ya. Baik anak-anakku yang kekasih, seperti janji Bunda Umi tadi, kita akan kembali mengulang ayat hafalan. Dihafal ya ayatnya di rumah. Nanti Kak Umi punya sesuatu loh untuk kalian. Tapi kalian harus memasukkan saat dimana kalian menghafalkan ayat itu, Efesus 1 ayat 5, lalu diambil videonya, lalu di-share di media sosial. Minta tolong papa, mama, kakak, atau orang dewasa lain yang ada di rumah ya. Yuk kita baca sama-sama supaya jangan lupa. Efesus 1 ayat ke-5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Karena kita anak-anak Allah, jangan lupa untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Amin. Mari anak-anakku, kita akan mengakhiri pembacaan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami sebagai anak-anak Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Walaupun kami masih kecil, kami mohon Tuhan tolong sehingga kami senantiasa boleh mengingat setiap firman Tuhan yang disampaikan baik oleh bunda-bunda dari sekolah minggu maupun dari orang tua dan juga orang dewasa lain yang ada di sekeliling kami sehingga kami boleh hidup untuk memuliakan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, tadi kita telah mendengarkan cerita yang dibawa oleh Bunda Umi. Nah sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 7, bait yang pertama dengan judul lagu Tahukah Kamu Jumlah Bintang. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia. Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Nah anak-anak, sekarang kita mau berdoa syafaat. Sebelum kita berdoa syafaat, gimana sikap berdoa yang baik dan benar? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Sudah? Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami semua dengan orang tua dan keluarga besar kami sampai pada minggu ini ya Tuhan. Kiranya kami tidak pernah putus meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan boleh memulihkan dunia ini ya Bapa, ketika kami masih berada pada kondisi tidak bisa bertemu satu dengan yang lain karena ada wabah virus COVID-19. Bapa di dalam surga, kami rindu bertemu dengan teman-teman di sekolah, dengan ibu guru, juga dengan rekan-rekan di gereja. Semuanya itu ya Bapa belum dapat kami lakukan, tapi kami yakin ada waktu Tuhan di mana Tuhan akan memulihkan semuanya. Berikan kepada kami kesehatan, jaga diri kami ya Bapa agar kami tidak terpapar dari orang-orang dewasa ya Bapa yang mungkin saat ini masih berada di tempat yang ramai dengan banyak orang. Tuhan lindungi dan jaga kami, berikan kepada kami imunitas tubuh yang baik, berikan kami kesehatan dan kekuatan. Tolong kami ya Bapa agar kami dapat memiliki nafsu makan yang baik, sehingga apa yang disediakan Mama dan Papa di rumah, kami nikmati dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan, berkati
para dokter dan perawat, mereka yang saat ini sedang berjuang untuk menolong mereka yang sakit, agar mereka tetap terlindungi. Berkati pimpinan bangsa kami ya Tuhan, karena kami yakin mereka juga lelah ya Bapa, untuk boleh melakukan yang terbaik buat negeri kami. Kiranya Tuhan tetap menopang dan menolong mereka. Pada akhirnya ya Bapa, seluruh kehidupan kami di masa kanak-kanak ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkenanlah Tuhan untuk menjaga dan memelihara senantiasa. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, anak-anak, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, beri yang terbaik untuk Tuhan. Nah, anak-anak, uangnya yang bagus dilipat ya. Sudah? Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari PKJ 147, bait yang pertama dengan judul lagu Di Sini Aku Bawa. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendoakan persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan boleh berkati kiranya agar persembahan kami dapat berguna untuk memperluas pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita bernyanyi dengan lagu penutup kita dari Gita Bakti 251 bait yang pertama dengan judul lagu Sia Hamba. Jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, oh jalan dalam terang Tuhan. Sia hambai kukan yen kuen kos, 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 sia hamba, oh sia hamba kukan yen kuen kos, sia hamba, oh sia hamba kukan yen kuen kos. Nah, sekarang kita mau berdoa penutup. Adik-adik, kita kembali berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh memuji, boleh mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu, ibadah pelayanan anak ya Bapak.
Bapa dalam surga, kami akan menyelesaikan ibadah ini, kembali melanjutkan aktivitas kami di rumah. Kiranya berkat Tuhan boleh senantiasa menyertai kami. Amin. 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 Nah, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan memberkati. Bye-bye. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati.